ada ketegangan antara jaksa dan terdakwa. Melihatnya seperti apa dari sisi hukum? Ya, ada dua hal, dugaan contempt of court, tapi juga ada hal-hal yang di luar itu, yang terjadi di luar persidangan. Itu aja. Oke, tapi melihat aksi kemarin jaksa sempat merekam terdakwa itu sebenarnya diperbolehkan nggak dalam Diperbolehkan nggak sih, Bro? Ya, itu rekaman udah bebas sekarang kan, penggunaan elektronik kan secara bebas sekarang ini. Jadi kalau ditujukan untuk hal yang buruk ya harus ada buktinya. Bukti apa yang buruk itu aja. Semua kan pembuktian. Ya itu aja. Oke, tapi kepentingannya apa sih jaksa untuk merekam terdakwa? Ya, diperbolehkan nggak? Mungkin kan jaksa punya kepentingan yang kita tidak tahu. Kepentingan apa yang diperbolehkan dalam persidangan? Terkait dalam perkara. Perkara. Prof tadi melihat ekspresi dari jaksa yang terlihat menye-menye atau meledek terdakwa gimana, itu ada unsur dendam nggak sih melihatnya? Yang bisa mengukur tuh hakim kalau di ruang sidang. Jadi nggak bisa semua orang mengukur dengan pendapat masing-masing. Saya mengharapkan agar proses ini diproses secara apa yang telah ditentukan secara undang-undang. Ya, kalau contempt of court belum ada undang-undangnya, tapi tetap hakim bisa memutus. Sudah banyak ini diputus oleh hakim atas perbuatan contempt of court. Jaksa bisa melakukan, bahkan hakim juga bisa diduga melakukan kalau itu ditemukan. Oke, Prof. Sebenarnya jaksa JPU itu bekerja untuk siapa sih, Prof? Apakah untuk korban atau secara kedudukan undang-undang, jaksa membela kepentingan umum. Kemudian hakim memutuskan, advokat memberikan bukan untuk meringankan, advokat juga memutuskan yang baik untuk keadilan bagi kliennya. Independen jaksa boleh bilang. Semua independen mestinya. Prof, kalau artinya lebih ketika memberikan keterangan saksi nih terus banyak dipotong oleh JPU, artinya belum selesai. Tadi saya ketemukan ada dua hal yang memagari, yaitu satu misbruik van Recht. Undang-undang diselewengkan di pengadilan oleh siapapun. Tapi ada satu lagi keadaan yang disalahgunakan, diciptakan keadaan untuk memojokkan seseorang. Itu disebut misbruik van Heden. Jadi ada dua kelompok mengukur situasi pengadilan ketika bersidang. Yang satu menyalahgunakan kewenangan, satu menyalahgunakan keadaan. Oke, Prof, satu lagi, terdakwa kemarin sempat menolak ketika dipakaikan rompi. Terus jaksa terlihat memaksa terdakwa itu seperti apa? Begini, rompi dan borgol itu tidak diatur undang-undang. Itu ada di SOP kepolisian kejaksaan untuk pengamanan dan pengawalan. Tetapi itu di luar gedung pengadilan. Wilayah masuk pengadilan itu sepenuhnya oleh pengadilan. Di pengadilan ada PAMDAL, pengendalian dalam itu bertanggung jawab. Jadi serahkan semuanya ke pengadilan, mestinya begitu. Jadi penegak hukum cara polisi itu berjaga-jaga saja untuk pengawasan. Kalau lari misalnya itu pengamanan SOP-nya ada. Tapi itu pengenaan rompi tidak diwajibkan di undang-undang. Itu untuk menandakan ini tersangka. Tapi jangan menjadikan dia tertekan. Tidak boleh. Karena apa? Terdakwa belum bersalah, belum dinyatakan dia bersalah, masih dilindungi HAM-nya, hak asasi manusia. Kedua, dilindungi bahwa kedudukan dia belum orang yang bersalah. Prof, terkait flash disk, melanggar etik nggak sih ketika memaksa orang untuk memakai rompi? Bukan JPU sebenarnya, itu semua kan dari pengamanan, ya, JPU di bidang pengamanan. Saya katakan tadi, tidak bisa dibilang salah atau benar, tetapi belum diatur undang-undang, kita belum punya itu. Ketentuan pengguna borgol memang tidak punya. Itu sepenuhnya diatur dengan SOP, standar operation prosedur, untuk pengawalan dan pengamanan, itu saja. Jadi ada orang keberatan, yang diperhatikan dari pengamanannya, bukan orangnya. Orang keberatan ya, keberatan, tambah kekuatan pengawalan untuk dia bisa tidak lari. Oke, Prof, ada satu lagi kemarin pada saat saksi memberikan keterangan, JPU terlihat menggunakan handphone ketika saksi memberikan keterangan, itu diperbolehkan nggak? Ya, semua sarana elektronik kan berguna sekarang, nggak boleh disalahkan. Kecuali untuk pencurian data, di luar tugas yang memang sedang diproses. Kalau itu tugasnya kan tidak salah. Oke, ya. Terakhir kesimpulan apa rekaman itu? Kesimpulan terakhir mungkin melihat untuk contempt of court, kita sebaiknya segera membentuk undang-undang tentang contempt of court. Walaupun sekarang tidak ada pun, hakim seringkali memutus, yaitu menggunakan kewenangan hakim, judgment law. Hakim itu bisa buat undang-undang yang sifatnya itu saja, inmalah. Untuk peralihan nggak boleh.
Nah, karena nggak ada undang-undangnya, tapi diharapkan akan segera mendapat undang-undang. Oke, pesannya apa mungkin, Prof? Ya, kepada DPR mungkin, ke rumah rakyat, bersama Presiden menggagas agar undang-undang contempt of court itu segera dibentuk. Prof, terkait bukti Nikita yang diserahkan kepada KPK seperti apa, Prof? Kita melihatnya. Itu teknis, saya tidak mencampuri teknis. Prof, tadi melihat kesimpulan di dalam Dari mana?